Kemenangan telak pasangan calon Presiden Amerika Serikat Donald Trump J.D. Vance yang akan dilantik pada 20 Januari 2025 nanti telah memicu rantai reaksi menyusul sederet rencana kebijakan Donald Trump yang kontroversial. Kebijakan kontroversial Donald Trump untuk periode 2025 sampai 2029 mulai dari dokumen Project 2025. Donald Trump melalui think tank Heritage Foundation merencanakan untuk mengambil alih kendali penuh atas pemerintahan dan kehidupan setiap individu di Amerika yang terkuak dalam dokumen yang dikenal sebagai Project 2025. Selanjutnya, rencana operasi deportasi imigran ilegal terbesar dalam sejarah Amerika Serikat. Donald berencana untuk mendirikan kem-kem penahanan imigran ilegal serta merekrut ribuan agen perbatasan baru. Kebijakan Trump lainnya, penerapan tarif impor perdagangan mencapai 10-20% bernilai lebih dari 2 triliun dolar Amerika, serta kenaikan tarif impor hingga 60% untuk produk asal Cina. Selain tarif, Donald Trump berencana untuk menguasai Kanal Panama dan Greenland demi keamanan nasional. Bahkan, Donald tidak menutup peluang untuk menggunakan kekuatan militer atau tekanan ekonomi untuk mencapai tujuan tersebut. Selanjutnya, Donald Trump juga berencana untuk mempercepat eksplorasi minyak dan gas, termasuk di wilayah sensitif Cagar Marga Satwa Nasional Arktik. Lantas, sudah siapkah pemerintahan Prabowo Gibran untuk mengantisipasi kebijakan Trump mendatang? Laporan Badan Pusat Statistik terkini mencatat, Amerika Serikat menjadi mitra dagang utama Indonesia yang terbesar dalam menyumbang surplus neraca perdagangan pada bulan Desember 2025. Menteri Keuangan Sri Mulyani sebelumnya menyatakan bahwa pemerintah Indonesia akan terus memantau secara ketat resiko perang dagang yang mungkin timbul akibat kebijakan tarif tinggi yang diterapkan oleh pemerintahan Trump untuk memastikan respon Indonesia tepat dan menjaga stabilitas ekonomi nasional. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto pun secara khusus akan berupaya melobi Paman Sam untuk menurunkan tarif dagang lewat kerangka penguatan kerjasama bilateral dengan Amerika Serikat. Mayoritas fokus pelaku pasar tertuju pada inaugurasi Presiden terpilih Donald Trump J.D. Vance pada 20 Januari 2025 di teras bagian barat Gedung Capitol di Washington DC, Amerika Serikat. Halo Sobat Finansial, seluruh negara mitra dagang utama Amerika Serikat, termasuk Indonesia, tengah sibuk menggodok strategi G2 untuk mengantisipasi segala kebijakan pemerintahan Donald Trump J.D. Vance yang akan dilantik pada 20 Januari mendatang. Wacana kebijakan kenaikan tarif impor yang digaungkan oleh Donald Trump telah menimbulkan kekhawatiran di tengah lingkaran negara-negara mitra dagang utama Paman Sam yang berpotensi mengganggu rantai pasok global pula. Sesaat lagi kita akan membahasnya lebih dalam lagi mengenai topik ini bersama Bapak Uslimin Usle, pemimpin redaksi Kabar Bursa yang telah hadir di studio. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah, sehat. Jadi, Pak, kenapa sih, Pak, Indonesia harus khawatir, Pak, dengan program yang dicanangkan oleh pemerintahan Trump ini, Pak? Ya, jadi kenapa Indonesia harus khawatir? Karena mengacu pada pengalaman ketika Donald Trump pertama berkuasa di Amerika, pada periode 2017-2021. Saat itu banyak sekali kebijakan-kebijakan Donald Trump yang cukup mengganggu ekonomi Indonesia. Nah, dibandingkan dengan sebelumnya, periode sebelumnya, atau setelahnya. Jadi, karena itu memang Indonesia wajib hati-hati. Dan kan belum apa-apa juga bulan kemarin Donald Trump sudah mengancam. Iya, betul. Nah, untuk negara-negara yang bergabung ke BRICS, itu akan dikenakan insentif 100%. Jika ada barangnya masuk ke Amerika, meskipun terkait yang didolarisasi itu ya, meskipun ancaman itu sebetulnya yang diancam bukan pengusaha Indonesia, tapi pengusaha Amerika yang mencoba mengimpor barang dari Indonesia, misalnya dari anggota-anggota BRICS, kira-kira itu. Karena itu memang Indonesia tidak bisa memandang enteng ini, karena Donald Trump kan orangnya nekatan gitu ya.
Pantas saja ya, maksudnya nilai impor Amerika Serikat itu sebelum tahun 2025 itu melonjak untuk menghindari tarif itu, Pak ya. Ya. Nah, kita ini Indonesia sendiri punya nggak Pak skenario mitigasinya ya, Pak ya? Jadi tentu pemerintah telah menyiapkan skenario. Salah satu mitigasinya itu adalah mengalihkan pasar-pasar dari Amerika ke anggota BRICS. Nah, ini kan sebetulnya BRICS juga adalah sebuah komunitas yang cukup besar. Jadi anggotanya di dunia sekarang sudah di atas 40%. Nah, itu adalah pasar yang besar. Nah, karena itu tentu di sinilah dibutuhkan peran-peran perwakilan pemerintah kita di negara-negara sahabat yang ada di luar negeri. Nah, karena para duta besar itu kan mengemban misi ekonomi juga. Betul. Jadi membuka pasar. Nah, ini tentu akan dievaluasi juga oleh pemerintah, oleh presiden, duta besar mana yang kinerjanya bagus dan mana yang tidak bagus. Nah, ini pasti langkah mitigasi sudah dilakukan. Lalu kemudian di dalam negeri, para pengusaha-pengusaha yang terlibat ekspor impor itu juga tentu telah menyiapkan strategi. Kalau ke Amerika tapi dengan tarif yang tinggi naik 100%, lalu kemudian kan itu pasti kan rugi tuh. Nah, kita coba mencari pasar yang lain. Ya, ini semua sudah disiapkan. Saya kira ya, mereka kalau tidak menyiapkan berarti mereka siap untuk mati konyol kan. betul Pak. Apalagi eksportir kita kan ada aturan baru lagi yang mengharuskan penempatan dana hasil ekspor itu 3 bulan jadi 1 tahun. Iya, itu dia. Ini kan sebetulnya lumayan menyusahkan juga karena dananya harus terlalu lama mengendap sebagai untuk pemeriksaan mungkin pencucian uang, kekhawatiran itu, tapi itu sebetulnya untuk menjamin bahwa sesungguhnya eksportir kita bukan eksportir bodong, bukan eksportir fiktif. Jadi seakan-akan ekspor padahal tidak. Nah, atau mungkin untuk itu kali Pak ya, untuk menjaga cadangan devisa kita. Salah satunya itu juga untuk tetap menjaga tebal. cadangan devisa supaya dompet kita tetap tebal sehingga ada beberapa dana yang tersimpan. Nah, tapi diakui atau tidak diakui saat ini, kebijakan itu telah membuat para investor di pasar modal dari luar negeri mulai menarik dananya nih. Maka IHSG kita tidak melenting-melenting juga, malah masih melunglai terus. Nah, ini diperkirakan hal ini akan sampai di bulan Maret. Pak, menarik tadi Bapak menyebut soal BRICS. Terus kita baru aja mendengar bahwa BPS melaporkan bahwa nilai perdagangan kita Desember itu 2024 itu surplus lagi Pak untuk bulan ke-56. Dan tercatat Amerika masih menjadi negara penyumbang surplus kita yang terbesar, Pak. Jadi sepanjang 2024 ya, itu penyumbang surplus terbesar Indonesia adalah Amerika, India, Filipina. Nah, jadi sesama ASEAN itu Filipina. Karena di Filipina itu kita ada bisnis alutsista sebetulnya. Dari PT Dirgantara. Nah, kemudian ke India. India ini anggota BRICS. India adalah salah satu pasar besar di dunia. Sama seperti Cina, sama seperti Amerika sebetulnya. 11-12 lah. Ada miliaran penduduk di sana, jadi itu pasar yang besar. Besar sekali. Tapi di pihak lain, 3 negara penyumbang defisit, ini dia. Salah satunya Cina. Kok bisa, Pak? Jadi Cina, Australia, kemudian Thailand, itu salah satu 3 negara penyumbang defisit terbesar neraca perdagangan kita. Jadi lebih banyak impornya kita daripada ekspor ke sana. Nah, itu yang membuat neraca kita menjadi, jadi dengan Amerika kan kita surplus tuh. Amerika kita surplus sampai, kalau tahun ini, di bulan Desember kan kita surplusnya kurang lebih 2,24 miliar US dollar. Nah, itu yang penyumbang terbesar adalah Amerika. Amerika itu menyumbang 1,7 miliar US dollar, 1,75, 1.752 juta US dollar, Pak. Nah, sementara ke Cina itu kita justru defisit. Nah, defisit kita itu 1,4 miliar US dollar. Itu karena apa Pak bisa defisit? Itu lebih besar kita impor karena lebih banyak barang Cina masuk. Kita bisa membacanya bahwa lebih banyak barang Cina masuk Indonesia daripada barang Indonesia atau komunitas Indonesia yang ke Cina. Tekstil, Pak. Tekstil, Pak. Salah satunya. Salah satunya. Nah, cilakanya makanya kan pemerintah Prabowo itu sudah mengingatkan bahwa salah satu pabrik tekstil kita yang terbesar di Indonesia, Sritex, yang dipilotkan itu, ayo dihidupkan lagi supaya itu bisa mengatrol nilai surplus kita, neraca perdagangan kita. Karena selama dengan Sritex mati dipilotkan seperti itu otomatis kebutuhan tekstil kita sebagian besar itu yang selama ini diproduksi oleh Sritex itu akan diambil alih oleh produsen-produsen dari Cina.
Nah itu jadi kita bisa mengerti kalau kemudian pemerintah Prabowo, Presiden Prabowo begitu peduli. Ini kan orang juga bertanya, ngapain? Ada apa? Kenapa Pak Presiden Ini artinya ngotot membela Sritex? ini sinyalnya udah lampu kuning kali Pak ya. Nah itu dia. Makanya mungkin karena ini juga ya Pak Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto harus ke Amerika Pak untuk melobi Pak. Ya antara lain. Jadi kan sebetulnya ini memang jajaran kementerian di bidang ekonomi itu kan diminta oleh Presiden untuk tidak diam. Bagaimana ini menjaga ketahanan pangan kita, menjaga ketahanan energi kita, menjaga swasembada kita dalam negeri, kedaulatan ekonomi kita, itu untuk kuat memang harus memperbanyak hubungan bilateral dengan berbagai negara. Nah, cuma memang problemnya sekarang ini kan Donald Trump kan tidak suka dengan perjanjian multilateral itu. Oh gitu. Ya, jadi ini apa namanya? Dengan kita masuk ke BRICS, tentu kan Donald Trump akan menandai Indonesia. Ini bahaya, ini sudah mulai melawan. Tapi dia juga, Donald Trump juga tidak akan mungkin menghapus Indonesia dari incaran kekuatan ekonominya. Karena kenapa? Indonesia adalah pasar besar. Betul. Ya, salah satu jualan Amerika itu Indonesia cuma melirik ke sana di alutsista Itu misalnya. jadi posisi tawar Indonesia, Jadi ya, tawar menawarnya. jadi Indonesia tetap punya posisi tawar, tapi bagaimana kita memanfaatkan posisi tawar itu yang jadi pertanyaan. Apakah kita mampu memanfaatkan itu? Ya, atau jangan-jangan justru kita selalu berada di bawah tekanan. Nah, harusnya kan, tapi kita yakin di bawah kepemimpinan Pak Prabowo, ya kita tidak akan mau selalu dalam tekanan, karena itu kan kita sudah lihat sikap tegas meskipun sebagian orang mengatakan, bahaya nih, tapi diwanti-wanti justru masuk di BRICS, dan kemudian BRICS menyiapkan karpet merah untuk Indonesia. Negara lain untuk masuk Malaysia diabaikan ya, tidak negara lain yang mau masuk di situ juga antri begitu lama. Indonesia langsung dibuatkan karpet merah, langsung anggota tetap. Ini luar biasa. Ini karena peran strategis Indonesia. Jadi secara geografis Indonesia luar biasa, posisinya sangat strategis. Penduduknya adalah pasar yang besar di dunia. Indonesia adalah pasar terbesar kelima, keenam ya penduduknya. Jadi setelah Cina, India, Amerika, Rusia, itu Indonesia. Itu kan besar sekali tuh. Ratusan juta penduduk kita adalah pasar yang sangat luar biasa. Nah, karena itu baik BRICS maupun Amerika akan melihat ini Indonesia, kita ini akan menjadi seperti gadis cantik yang diperebutkan para pangeran gitu. Pangeran di Eropa dengan pangeran di BRICS. Tapi gadis cantiknya diundang nggak Pak? Dipelantikan Presiden Trump Pak? Ya, kita belum tahu ini. Kita masih menunggu. Ya, kita masih menunggu, tapi apa namanya, sampai saat ini agendanya presiden seperti apa? Ya, Menko Perekonomian kan berangkatnya tanggal 20, mungkin itu juga antara lain menghadiri itu. Targetnya apa sih Pak yang mau diharapkan dari ini? Apakah lebih ke hubungan free trade antara dua bilateral itu Pak ya? Ya, jadi hubungan bilateral yang akan dibangun terus-menerus karena bagaimanapun juga Indonesia sangat butuh Amerika. Begitu juga sebaliknya, Amerika butuh Indonesia. Nah, salah satu kebutuhan Amerika di Indonesia itu adalah PT Freeport sebetulnya. Di pertambangan juga dia sangat butuh. Begitu juga kita ya, Indonesia. Itu material ya. Material dia juga tetap butuh Pak. Sangat banyak tambang di Indonesia, apalagi sekarang kan bisnis tambang di Indonesia kan yang lagi menggeliat itu. Ya, kalau kita lihat di pasar modal kan perusahaan-perusahaan atau emiten-emiten yang bergerak di bidang tambang itu kan itu yang menjadi penyumbang paling banyak itu ya selain rokok ya. Nah, jadi ini adalah pasar yang besar. Nah, karena itu baik Indonesia maupun Amerika harus memanfaatkan ini dan bagaimana membuka celah dan ruang agar kerjasama kedua negara itu tidak saling merugikan tapi saling menguntungkan. Istilahnya win-win solution ya Pak ya. Jadi istilahnya simbiosis mutualisme Indonesia dengan Amerika. Karena dari segi politis global pun Amerika sangat berharap Indonesia. Stabilitas di Asia Tenggara itu salah satu penentunya Indonesia. Kalau Indonesia chaos, Asia Tenggara bisa chaos juga, dan yang menjadi dirugikan, banyak dirugikan adalah Amerika. Ya. Masih soal strategi Pak, kan kita udah jadi anggota penuh BRICS Pak. Nah, tadi Bapak menyebutkan soal diversifikasi pasar ekspor. Seperti apa tuh Pak, dan tujuannya mana lagi diversifikasinya? Jadi salah satu kan yang disebut biasa di jajaran kementerian itu, Kementerian Bidang Ekonomi, Kementerian Pertanian, salah satu komoditas unggulan kita itu adalah sawit. Ya, minyak sawit. Selama ini memang kita sering dimaini oleh Eropa, ya. Padahal kalau kita lihat juga pasarnya Eropa tidak terlalu besar. Nah, saingan kenapa kita dikerjai bahkan sampai dibawa ke WTO, WTO ya, Komisi Perdagangan Dunia, itu karena Eropa itu terancam dengan minyak sawit Indonesia. Kan mereka produksinya adalah bunga matahari ya. Betul. Nah, itu dengan masuk minyak sawit Indonesia sebagai salah satu
penyumbang minyak sawit terbesar di dunia selain Malaysia dan sekitarnya, itu adalah sesuatu yang sangat mengganggu. Nah, karena itu sekarang ini pemerintah di bawah kabinet Prabowo, kabinet Merah Putih, itu menganggap bahwa ini kita punya kartu truf, ini yang harus kita mainkan, membuka pasar seluas-luasnya. Kalau Eropa selalu mengganggu kita, kita coba cari pasar yang lain. Nah, jadi itu karet. Indonesia juga adalah penghasil karet. Ya, komunitas-komunitas seperti komunitas-komunitas unggulan seperti itu. Inilah yang coba dikembangkan pasarnya, dipindahkan. Kalau misalnya di daerah itu akan terganggu, ya sudah kita pindahkan aja, ngapain? Jadi kita melakukan diversifikasi. Potensinya sama, Pak? Maksudnya seperti kayak kerjasama Global South-nya dengan negara-negara Afrika, dengan negara Amerika Latin. Itu ternyata ya potensinya sama-sama, tergantung bagaimana kita menggarapnya. Jadi semua pasar itu sesungguhnya bergantung bagaimana kita mengelolanya. Kadang disebut itu sebagai pasar yang kering, tapi begitu dikelola dengan baik, ya satu contoh kasus ya, Dubai itu kan negara padang pasir, Pak. Oh iya. Tapi kenapa orang mau berinvestasi ke sana? Ya, padahal negara padang pasir yang kecil. Tapi kenapa banyak investor yang mau berinvestasi ke sana? Sebaliknya, IKN itu daerah yang bagus sebetulnya, tapi kenapa tidak banyak yang masuk? Inilah yang saya kira pemerintah dan jajaran tim ekonomi, kalau ini dia bisa melihat, mempelajari itu, kekurangan di satu tempat itu, bagaimana kita menutupi untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar di sisi lain. Nah, inilah makanya kita berharap para pembantu presiden di kabinet itu tidak datang untuk menikmati fasilitas, tidak datang untuk menikmati popularitas, tapi datang untuk bekerja buat negeri ini, memikirkan bagaimana mencari solusi, sehingga kemudian di balik tantangan, di balik tekanan Amerika yang akan menerapkan insentif 100% buat importir Amerika dari Indonesia, produk-produk Indonesia, itu bisa kita tutup atau kita cari celahnya bagaimana sedemikian rupa sehingga kemudian kita tidak kehilangan pendapatan dari situ. Oke, Pak, saya tangkap bahwa Indonesia harus memberi nilai jual, harus ada daya saingnya gitu, Pak ya. Ya, harus ada daya tawarnya gitu. Daya tawarnya sehingga bisa menarik investasi. Ya, itu dia. Nah, salah satu untuk bisa sampai sana adalah kita harus menciptakan stabilitas. Ya, harus ada kepastian juga, kepastian hukum, karena ini kan yang sebetulnya membuat investor itu lebih asik berinvestasi di Malaysia, berinvestasi di Thailand, bahkan ke Vietnam. Padahal Indonesia kalau dilihat dari segi pasar, Indonesia kan pasar yang besar. Cuma kan kita di sini ya dalam beberapa tahun terakhir ya mohon maaf, itu ada ketidakpastian hukum. Nah, inilah tantangan terbesar. Tantangan sebetulnya itu menurut saya, ya menurut kita di teman-teman di Newsroom, itu tantangannya bukan pada orang luar, tapi tantangannya ada pada kita. Bagaimana kita menata? Ya orang di sini kemarin ada narasumber kita datang. Ya gimana orang mau berinvestasi di Indonesia? Kita harus lewat beberapa meja macam-macam. Sudah begitu banyak macam pula permintaannya. Nah ini dia kepastian-kepastian seperti ini. Kalau ini bisa diselesaikan, ya hari ini atau beberapa waktu terakhir soal urusan pajak pun kita juga bermasalah gitu aplikasinya. Nah sekarang era digital, bagaimana semua investor masuk itu dipermudah. Bukan hanya menghilangkan pajak masuknya, tapi bagaimana pengurusannya. Jadi meskipun orang tidak ada biaya, tapi pengurusannya berlarut-larut, ya orang pindah, Pak. Ya. Dan juga bisa memperlambat pertumbuhan ekonomi juga, Nah, khususnya untuk pertumbuhan UMKM yang baru. Orang sudah mau berinvestasi, tapi karena terkendala birokrasi, udah batal tunda, Pak. Akhirnya tadinya orang sudah mau merekrut sumber daya manusia Indonesia, tenaga kerja, batal lagi. Mengenai produk kita, Pak, bagaimana bisa meningkatkan daya saing, Pak? Sementara contohnya untuk sektor manufaktur aja, Pak, bahan bakunya itu masih impor, Pak, mayoritas. Nah, itu dia. Jadi ini sebetulnya kan Indonesia ini adalah negara yang sangat kaya. Nah, kita berharap sebetulnya syahwat impor karena mengejar komisi sebaiknya itu dikesampingkan. Jika memang bahan bakunya ada dalam negeri, kenapa tidak kita pakai itu, kita maksimalkan. Jadi pada Pilpres kemarin kan Pak Prabowo dan Gibran, Wapresnya itu mengatakan bahwa akan menggalakkan hilirisasi. Nah, hilirisasi kan sebetulnya itu bahan bakunya dalam negeri, diolah baru dilepas ke luar negeri. Tapi kita ini hilirisasinya ada hilirisasi yang bahan bakunya justru dari luar. Jadi itu bukan hilirisasi sebetulnya. Mungkin peralatan kali, mesin dan teknologi. Nah, ini dia. Itu juga yang membuat kenapa neraca perdagangan kita dengan Cina itu menjadi defisit. Karena kita kan banyak mengimpor teknologi peralatan mesin-mesin dari Cina juga untuk hilirisasi, mendukung hilirisasi tambang itu. Nah, itu yang membuat akhir-akhir ini neraca perdagangan kita dengan Cina agak
defisit. Bukan agak, tapi memang defisitnya cukup tajam, 1.400 juta US dollar kan gitu. Nah ini, kedepannya kita berharap ini kan sudah jalan semua nih. Ya, bagaimana para insinyur-insinyur kita, misalnya hal-hal seperti itu bisa kita hasilkan sendiri dalam negeri. Menarik Pak, tapi kalau ngomongin soal efek dari Donald Trump, itu bukan soal ekonomi aja. Iya, tapi paling utama salah satu lagi, itu soal geopolitik kita Pak. Posisi kita kan ada di kawasan Indo-Pasifik Pak. Nah, kalau dilihat dari sisi kita sendiri, itu pemerintah bagaimana Pak untuk menjaga supaya tetap seimbang dinamika di antara dinamika persaingan antara Cina dan juga Amerika. Ya, jadi kawasan Asia Pasifik, khususnya di Asia Tenggara yang Indonesia berada di titik sentral itu, yang menyambungkan ke Pasifik dengan di Asia Tenggara dan Asia Timur, bahkan Asia Selatan ya. Itu peran Indonesia yang sangat luar biasa. Konflik antara Cina dengan Amerika punya sekutu di bawah Indonesia, ada namanya Australia. Ya, di samping Indonesia ada Malaysia, itu sekutu juga. Kemudian ada Singapura, sekutu Amerika. Malaysia kan tidak bersekutu dengan Amerika, tapi dia bersekutu sebagai negara persemakmuran dengan Inggris. Iya. Inggris sekutu juga dengan Amerika kan. Ya, nah, Indonesia itu adalah sebagai titik sentral yang bisa menjadi penetralisir di tengah-tengah itu. Nah, jadi kapan kalau Indonesia agak mengarah sedikit ke Cina, pasti Amerika akan merasa terganggu. Nah, inilah yang saya bilang di awal tadi, bahwa posisi Indonesia, letak strategis Indonesia, itu sebetulnya adalah nilai tawar kita dalam diskusi atau dalam barter ekonomi, membangun kebijakan kerjasama bidang ekonomi, karena posisi ini yang sangat luar biasa. Nah, di ujung-ujung periode Pak Jokowi, ketika Pak Prabowo masih sebagai Menteri Pertahanan, itu kan dia sudah setelah terpilih jalan langsung ke Rusia, ke Cina juga, ke Perancis dan sebagainya, ke Turki. Itu kan sebetulnya bagian dari penguatan politik global kita Indonesia, bahwa kami ini kamu jangan anggap hanya sebagai pion aja. Kami ini adalah yang menentukan stabilitas di kawasan itu, kami sangat menentukan. Nah, jadi tidak bisa didikte hanya oleh Amerika, tapi ini kamu macam-macam ada Perancis. Nah, karena itu saya berkali-kali di forum ini di Editorial Point selalu mengatakan bahwa kenapa Indonesia, nanti teman-teman yang fokus di bidang riset soal pertahanan keamanan, itu kan kenapa Indonesia harus membeli Rafale? Ya, yang akan disimpan di pangkalan di Pekanbaru dan di Kalimantan. Lalu kemudian, tapi belakangan kita juga, Rusia masih sangat percaya diri bahwa Indonesia akan membeli Sukhoi. Ya kan, masih sangat percaya diri. Apalagi setelah Indonesia masuk di BRICS, sangat bisa jadi. Kebijakan Pak Prabowo supaya kita tidak tergantung pada satu negara, kan kita sudah punya pengalaman ya, bagaimana ketika suku cadang F-16 itu diembargo oleh Amerika, sampai kemudian Indonesia harus main di belakang layar, mengambil suku cadang dari Taiwan, ya. Itu bukan Amerika tidak tahu lah Amerika, tapi pura-pura saja tidak tahu. Karena kenapa? Oh, ini menguntungkan juga dengan Taiwan Indonesia, kan Taiwan berkonflik dengan Cina, dan di belakang Taiwan supporting jumbonya adalah Amerika kan. Ya, jadi dengan posisi-posisi seperti ini adalah nilai tawar yang luar biasa buat Indonesia. Dan Pak Prabowo tahu lah itu. Orang-orang di sekitar Pak Prabowo, tim analisnya Pak Prabowo, tim ahlinya tahu lah itu. Dan pasti akan diberikan masukan. Dan ini karena itu, baik dari pertimbangan ekonomi maupun pertimbangan politik akan dikawinkan untuk bagaimana membuat Indonesia bisa sampai ke posisi puncak, Pak. Jadi menurut Bapak nih, apakah Amerika Serikat Donald Trump akan melunak kepada Indonesia, Pak? Sangat bisa jadi. Tergantung bagaimana melakukan pendekatan di tahap-tahap akhir. Dan Indonesia mengambil sikap tegas bergabung ke BRICS, itu sudah ditimbang betul bahwa meskipun kita berada di sini, nilai positifnya jauh lebih besar, nilai manfaatnya jauh lebih besar daripada mudaratnya. Karena pasti dengan Donald Trump sekalipun juga sudah disiapkan bahwa kami di satu sisi kami bergabung ke BRICS, tapi di pihak lain kita akan seperti apa. Ya, sudah disiapkan tawaran-tawaran itu. Menarik, Pak. Nah, cuma ini kan memang ada hal-hal yang tidak akan mungkin dipublis oleh pemerintah ya. Ada gerakan-gerakan yang sudah disiapkan, langkah-langkah strategis yang sudah disiapkan. Bagaimana juga Indonesia menjerat perut Donald Trump dan kawan-kawan di kabinetnya Donald Trump. Jadi Gedung Putih juga itu sudah ada kunci-kuncinya dari Istana Negara kita. Bagaimana supaya mereka juga tidak terlalu semena-mena dengan kita.
Baik Pak, terima kasih Pak untuk analisa Iya. pandangan dan sudut pandangnya. Pak. Ini informasi yang kita dapat dari diskusi dengan teman-teman semuanya. Iya. Ya. Baik. Dan sahabat, apakah Anda mendapatkan sesuatu dari diskusi kita pada episode kali ini? Semoga topik pembahasan kita kali ini bisa memberikan manfaat, sudut pandang, serta informasi yang baru. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Jangan lupa subscribe channel Kabar Bursa, klik like, serta nyalakan notifikasinya. Jangan lewatkan informasi terkini, analisa serta peluang investasi terpercaya di kabarbursa.com. Demikian editorial point edisi pekan ini. Sampaikan saran, kritik, serta pandangan Anda di kolom komentar kami. Saya Jacob Tobing pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih.